Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Hari ini saya akan menyampaikan materi pertemuan terakhir untuk mata kuliah seperti CNC, yang tentang pemrograman virus dan kombinasi program. Jadi pemrograman virus itu adalah prosesnya dengan cara menulis koordinat akhir, posisi virus benda kerja dari posisi gerakan akhir. Ini sama dengan ketika kita membahas pemrograman miring di milling, itu hampir sama. Nah, pers ini bisa dengan menggunakan kode penyayatan G01 seperti biasa, cuma bedanya kalau kalian biasanya nulisnya itu kan kalau bobot rata itu X posisi berapa, kemudian Z-nya G01 Z posisi berapa. Tapi kalau di posisi tirus, penulisan koordinat sumbu X dan Z-nya itu ditulis pada satu blok program yang sama. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Jadi kita mau membuat pemrograman tirus seperti gambar berikut, di mana diameter mulanya adalah 60, kemudian diameter kecilnya 30, dan akan ditirus sejauh 40. Dan diameter akhir tirusan yang besar adalah 50. Nah, di sini bisa kita program. Nah, yang G92 Z58 ini posisi awal dari benda kerja. Kemudian T2, ini berarti kita pakai tool yang roughness, kemudian M6 eksekusi toolnya, kemudian M03 spindle-nya bergerak CW, kemudian pakai speed spindle-nya 1300, feeding-nya 0,2 dan coolant-nya di on-kan. Nah, kemudian dilakukan penempatan posisi di G00X30Z2. Nah, jadi di posisi ini maka tool-nya itu akan digeser ke posisi X30Z2 dan di sini tanpa penyayatan. Kemudian dilakukan penyayatan dari posisi 30, berarti toolnya kan di sini Z2. Itu posisinya dia toolnya di depan benda kerja karena Z-nya 2. Kemudian koordinatnya G01 X50 Z min 40 dengan retract-nya adalah 2. Jadi di sini dilakukan gerakan penyayatan, posisi sumbu akhirnya X50 Z minus 40. Hanya kalau R-nya ini nggak dipakai juga nggak ada masalah sih. Kemudian selesai di sini, berarti posisi akhirnya dia nanti toolnya di sini. Kemudian G01X65 dari sini toolnya disayatkan ke atas. Nah, kemudian dilakukan G00X67, kemudian posisi toolnya ditaruh di X67Z2. Jadi dia akan kembali ke posisi ini dan program berakhir. Ini contoh simulasi programnya. Jadi ini langsung gini saja ya. Kalau kita lihat dua dimensinya, nah jadi hanya sayatan seperti ini saja. Ini nanti beda kalau kita pakai model siklus ya. Nanti akan saya jelaskan di kombinasi. Intinya kalau kita buat tirus, ya posisi X dan Z-nya itu ditempatkan pada satu blok number. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini tentang kombinasi program turning. Jadi setelah kemarin kita sudah mempelajari berbagai macam kode penyayatan, mulai dari siklus, kemudian interpolasi, miring, kemudian internal logging dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya mengkombinasikan semua gerakan tersebut di dalam satu blok baris. Nah, jadi maksudnya kombinasi di sini adalah menggabungkan perintah G dan M yang direncanakan untuk menghasilkan output akhir benda kerja yang diinginkan. Di mana untuk melakukannya kita harus memahami terlebih dahulu logika alur pengerjaan bahan. Nah, jadi alurnya yang mau dikerjakan dulu yang mana? Intinya gitu. Sebelum kalian mengeksekusi pembuatan program. Hal ini terkait juga dengan tool apa saja yang digunakan dalam proses pemesinan serta kode apa saja yang diperlukan, sehingga didapatkan bentuk akhir bahan yang sesuai keinginan. Jadi di sini problem utamanya adalah pemilihan tool. Jadi ketika kalian salah milih tool, maka
bentuk akhir benda kerjanya tidak bisa didapatkan dengan sesuai harapan lah. Jadi penting di sini untuk memilih tool dan kode yang tepat agar dapat mengerjakan pengerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini misalkan contoh pemrograman yang pertama. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang akan kita buat. Yang pertama kita ada bobot rata. Kemudian setelah bobot rata ada tirus. Jadi ini ada dua, bobot rata dan bobot tirus. Nah, di sini saya menggunakan perintah G71. Di mana ini adalah perintah siklus rogging ya. Dan juga G70 untuk perintah siklus finishing. Jadi modelnya ya sama di sini. Cuma bedanya adalah kalau yang tadi, ketika kita main tirus yang tadi, modelnya adalah langsung. Langsung di sini adalah dia hanya satu kali gerakan. Jadi hanya gerakan finishing thread. Nah, sedangkan di sini nantinya ketika kita pakai gerakan siklus, maka kita pakai rogging. Kedalaman potongnya adalah 1,5 dengan ketinggian retract-nya 0,2. Di mana blok yang akan dieksekusi adalah blok nomor 70 sampai 130. Jadi programnya ada di blok 70 sampai 130 untuk pengerjaan satu ini. Nah, saya kira saya tidak perlu menjelaskan satu-satu. Karena kalian bisa baca sendiri ya. Intinya adalah di sini. Untuk yang miring, Nah, di sini. Posisi X62 Z-min 82. Ini miring yang bagian atas ini ya. Kemudian yang miring bagian sini itu berarti yang ini. X40 Z-min 60. Ini ditulisnya satu blok. Kalau yang bobot rata, nah ini ditulis hanya satu-satu saja. Jadi gantian. Z-min 30, kemudian ini Z-min 80, X58. Nah, lebih jelasnya bisa kita lihat di simulasinya. Jadi ini berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan kita langsung, itu sama dengan program finishing. Tapi kalau yang ini yang saya contohkan, dia bertahap. Jadi ini bobot rata dulu untuk diameter yang kedua. Nah, ini kemudian dia buat untuk tirus. Tapi tirusnya ini masih agak kasar ya. Jadi posisi tirusnya ini ya kalian masih agak kasar. Nah, ini sudah diperhalus. Kemudian ganti tool. Karena pakai T1 kan untuk program finishingnya. Pakai tool finishing, nah yang lincip ini. Nah, seperti itu. Jadi di sini catatannya dia buat tirus di Z40 yang bagian ini. Nah, yang bagian miring ini. Ini yang dua dimensinya ya. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, ini sebenarnya ini banyak block number. Ya, cuma karena kita sudah pakai siklus, jadinya model penyahitannya seperti ini. Bukan seperti yang tadi, langsung finishing gini. Tidak. Jadi ini bobotnya alur. Nah, jadi untuk pembuatan tirusnya itu ditaruh di dalam block number ini. Tidak terpisah. Nah, nanti nyayatnya masuknya ke dalam potongnya berapa mili yang ngatur adalah blok siklus. Nantinya gitu. Jadi intinya alur ini di dalam ini, nah itu kita tulis dulu di dalam block number. Jadi kita kalau lebih mudahnya sih kita bikin alur di block numbernya dulu. Kemudian baru kita tentukan untuk U kan ke dalam potong sama R-nya ini retract-nya berapa.
Ini eksekusi toolnya, kemudian U sama W ini, U itu adalah kompensasi potong sumbu X dan W-nya ada kompensasi potong sumbu Z. Jadi berapa kompensasi potongnya. Nah, kemudian kalau G70 ya ini untuk finishing yang mengulang gerakan di blok nomor 70 sampai 130. Nah, kemudian ini contoh yang kedua. Kalau yang tadi kan tirus. Nah, sekarang tirus dan ada kombinasi interpolasinya. Sebenarnya hampir sama sih. Kita juga pakai program siklus. Nah, cuma bedanya di sini kita pakai G01 dan G02. Di mana G02-nya adalah untuk membuat gerakan interpolasi. Ini sama sih seperti materi yang lalu, bahwasanya gerakan interpolasi pakai G02. Ini untuk gerakan interpolasi CW ya, yang cekung. Kalau yang cembung pakai G03. Jadi ini G02 di mana posisi akhir sumbu X-nya itu adalah di X40. Nah, karena ini kan 40. Posisi akhirnya dan Z min 20. Nah, ini kan Z-nya min 20. Dengan R-nya radiusnya adalah 10. Nah, ini sudah dikompensasi oleh programnya, karena kalian sudah pakai karena di sini sudah pakai program G71 untuk siklus. Nah, yang lain ya seperti biasa. Kalau misalkan pakai yang ini tirus, ya ini nulisnya di sini X60 Z min 50. Nah, posisi akhir sumbunya kan di sini. Asalnya dia kan di Z minus 30. Di setelah tirus ya di sini kan. Kemudian baru yang ini. Nah, nanti kalau gerakannya ya nanti gini. Seperti tadi step-step gerakannya. Karena akan pakai yang G71. Kalau G71 ini hilang, langsung. Dia hanya program satu kali gerakan kalau modelnya kayak gini. Dan itu tentu saja kalau kalian bobot manual saja nggak mungkin bobot segini itu, bobot seperti ini dibuat dengan satu kali gerakan kan nggak mungkin. Nah, makanya untuk lebih cepat pakai G71 untuk siklus. Nah, lebih jelasnya bisa kita lihat di simulasi. Nah, hampir sama seperti tadi, G00X62 ini berarti posisinya tanpa penyayatan ditaruh di sumbu X62, Z-nya 10, jadi agak jauh. Kemudian baru dilakukan pemrograman siklus. Nah, bisa dilihat ini kan bertahap ya, untuk bikin tirus yang bagian atas. Kemudian dibobot. Nah, yang ini untuk bikin, setelah agak rata di atas, nah ini bikin radiusnya. Bikin radiusnya juga bertahap, nggak langsung. Nah, kemudian ganti tool untuk program finishing. Nah, oke, kalau kita lihat untuk dua dimensinya, ini bisa dilihat miji-miji ya. Jadi karena kita ke dalam potongnya hanya 0,5 dan retract-nya 0,2, makanya ini kecil-kecil, gak lebih halus. Kalau misalkan ke dalam potongnya dibuat 1 mili ya, ininya jadi gede-gede. Karena masuknya kan 1 mili. Jadi gitu. Ya. Seharusnya kalau misalkan ini di manual, nggak pakai siklus, nah ini sudah berapa blok number ini panjang jadinya. Tapi karena kita pakai pemrograman siklus, jadinya kita nulisnya hanya singkat gini. Nah, yang kita tulis di sini adalah gambar ininya. Gambar gerakan finishing. Jadi mulai yang ini dulu, kemudian G02, rata, tirus. Sisanya dipikir sendiri sama pemrograman siklus. Nah, kemudian
supaya kalian lebih memahami ya, anggap aja latihan sebelum UAS. Nah, di sini coba kalian kerjakan, kalau yang tadi kan pakai G02. Nah, sekarang coba kalian ini pakai G03. Nah, untuk tugasnya, jadi silahkan dicoba dulu untuk bikin programnya. Kemudian ini dikumpulkan di hari Minggu besok, karena Minggu besok kan kita sudah hari tenang ya, ujiannya nanti tanggal 24. Nah, nanti ujian UASnya akan dilaksanakan sama seperti ujian UASnya akan dilakukan sama seperti UTS, jadi pakai classroom. Jadi saya harap itu untuk ujian saya tidak ada tolerir ya untuk keterlambatan, jadi silakan kerjakan tepat waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan minggu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.